memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Karena di surat perjanjiannya yang kami tahu, itu adalah Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caimin. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak? Itu aja. Tapi saya hormati itu. Demokrat keluar dari koalisi Anies Cak Imin. 3 alasan koalisi politik jelang pemilu 2024 mudah bubar. Pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun mengatakan fenomena koalisi politik di Indonesia rentan bubar saat usung-mengusung calon presiden calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Menjelang kontestasi pemilu, sudah ada sejumlah koalisi yang terbentuk saat ini, antara lain Koalisi Indonesia Bersatu, KIP, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIR, Koalisi PDIP Partai Persatuan Pembangunan, PPP, belum punya nama koalisi, dan terakhir Koalisi Perubahan dan Persatuan, KPP. Kedua, lanjut Ubedillah, karena tidak efektifnya komunikasi politik antar elit partai disebabkan ego dan problem beban persoalan di antara mereka. Ketiga, karena belum terjadinya kesepakatan pragmatis di antara mereka terkait siapa cawapres dan saring kekuasaannya. Semua koalisi sampai saat ini belum ada satupun capres yang telah menggandeng cawapres. Setidaknya 3 faktor utama itulah yang menyebabkan sebuah koalisi politik capres-cawapres bergejolak dan bahkan bubar. Jadi sesungguhnya bukan karena soal khianat mengkhianati, kata Ubedillah. Keretakan koalisi terbaru terjadi Koalisi Perubahan dan Persatuan. Kabar Anies Baswedan memilih Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon wakilnya menarik reaksi keras Partai Demokrat. Deklarasi Anies Cak Imin akan dilakukan hari ini di Surabaya. Demokrat adalah parpol dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan PKS. Anies disebut dipaksa kawin oleh Ketum Nasdem Surya Paloh. KIP yang digawangi Partai Golkar, PAN dan PPP bubar setelah PPP mendukung Ganjar Pranowo yang dideklarasikan PDIP. KIR yang digawangi Gerindra dan PKB bubar setelah Golkar dan PAN bergabung kemudian berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju, KIM. Koalisi PDIP-PPP bergejolak karena belum ada kepastian persetujuan cawapresnya, Sandiaga Uno dari PPP atau siapa. Sementara itu KPP yang digawangi Nasdem, Demokrat dan PKS bergejolak setelah PKB bergabung dan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar dicalonkan jadi cawapresnya Anies Baswedan. Setidaknya ada 3 faktor utama yang menyebabkan bubar dan bergejolaknya koalisi politik Capres-Cawapres, kata Ubedillah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Pertama, kata Ubedillah, karena tidak ada satupun koalisi yang dibentuk karena kesamaan pandangan ideologis, tetapi lebih terlihat koalisi terjadi karena kepentingan pragmatis kekuasaan sehingga sangat rapuh dan rentan bubar. Demokrat keluar dari koalisi Anies Cak Imin. 3 alasan koalisi politik jelang pemilu 2024 mudah bubar. Pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun mengatakan fenomena koalisi politik di Indonesia rentan bubar saat usung-mengusung calon presiden calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Menjelang kontestasi pemilu, sudah ada sejumlah koalisi yang terbentuk saat ini, antara lain Koalisi Indonesia Bersatu, KIP, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIR, Koalisi PDIP Partai Persatuan Pembangunan, PPP, belum punya nama koalisi, dan terakhir Koalisi Perubahan dan Persatuan, KPP. Kedua, lanjut Ubedillah, karena tidak efektifnya komunikasi politik antar elit partai disebabkan ego dan problem beban persoalan di antara mereka. Ketiga, karena belum terjadinya kesepakatan pragmatis di antara mereka terkait siapa cawapres dan saring kekuasaannya.
Semua koalisi sampai saat ini belum ada satupun capres yang telah menggandeng cawapres. Setidaknya 3 faktor utama itulah yang menyebabkan sebuah koalisi politik capres-cawapres bergejolak dan bahkan bubar. Jadi sesungguhnya bukan karena soal khianat mengkhianati, kata Ubedillah. Keretakan koalisi